gak bisa juga huruf gundul masalahnya. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat sahabat Jabir ya. Nih ya, bahwa ketika ditanya perihal makhluk. Nih plototin. Makhluk pertama yang diciptakan Allah. Rasulullah menjawab, sungguh Allah menciptakan Nur Nabimu. Nur Muhammad itu makhluk. Ya. Makanya kau potong penjelasan kayak Haji Said itu ya. Kau pahami lagi dah gitu ya. Terus rujukan ke hadis. Ya, kau sendiri tahu. Terus itu ijtihad baru kias kan gitu. Kan kayak gitu. Makanya kalau kau baca atau menelaah milik seseorang itu kau rujukan ke hadis. Jadi yang dimaksud Nur Muhammad itu makhluk pertama kali diciptakan. Kalau kau mau menyamakan ke Kristen pada mulanya adalah logos, berarti logos itu ciptaan. Berarti Tuhan kau ya Yesus itu adalah ciptaan. Kan gitu. Kalau kau mau menyamakan dengan ini kan gitu. Pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan teos. Logos bukan ciptaan. Sebagaimana Islam mencontek katanya. Enggak, Islam enggak mencontek ya. Kalau dikatakan di sini Nabi Muhammad ya mengatakan Nur itu adalah makhluk, Nur Muhammad itu. Jadi kalau kau mau larikan ke logos berarti Yesus itu ciptaan bukan Tuhan, oke? Jangan lagi kau menuhankan Yesus ya, lebih baik kau tuhankan Nur Muhammad ya sekalian. Tuh ya. Ini saya kasih semuanya yang lengkapnya ya. Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya kan gitu. Ya. Kau bisa baca yang kau sebut tadi kitabnya ya. Ini dari Syekh ya Imam Nawawi Al-Bantani. Lebih faqih ya. Mohon maaf ya saya sebut lebih faqih karena beliau statusnya mujtahid gitu. Ya, Imam Nawawi daripada Kiai Haji Said. Oke? Dah. Tuh aja mudah aku bantahnya. Kan sebentar kali aku bantah permasalahan kau itu. Enggak ada yang susah dari kau itu ya. Coba kalau kau mau belajar ya tentang masalah Nur Muhammad terus dengan syariat Islam jangan kau campur. Karena mereka berbeda jalur. Syariat Islam itu dipahami orang umum dan masalah hakikat itu biasanya dipahami oleh penganut sufi. Bedakan ya. Bedakan dua itu. Jadi mereka itu semuanya satu kesatuan dalam ilmu Islam. Tuh, sudah ku kasih tahu sama kau ya. Kurasa Sep ya pertanyaannya kalau cuma yang ini aku nggak ada pertanyaan deh kayaknya buat Kristen, hanya untuk membantah aja gitu ya, membantah yang selama ini yang kau besar-besarkan Rashid Rifa Jonathan gak bisa jawab. Aku mudah kali jawabnya, tinggal ku tampilkan hadisnya gitu sama kau. Nur Muhammad itu makhluk, makanya di luar zat itu makhluk, yang bersama dengan zat itu namanya sifat. Bedakan dulu, oke? Dah itu aja kayaknya. Dah, mungkin itu pembahasanku. Mau tanggapan apa setelah ini ya silakan kau gitu ya untuk menanggapi. Mungkin aku akan dengan Kristen yang acak atau random seperti biasanya gitu, silakan. Jadi saya nggak bisa menanggapi gitu. Tanggapi aja, aku dengar tanggapanmu, nggak apa-apa. Oke. Belum mulai lah waktunya kawan. Oke, terima kasih ya Ustadz Yusuf sudah ditanggapi. Tapi apakah terjawab? Teman-teman silahkan jawab sendiri. Pertanyaan saya tadi apa? Ada dua pokok bahasan. Saya tadi sudah bilang, kalau andai kata Nur Muhammad ini makhluk, maka konsekuensi logis adalah Allah menciptakan dari makhluk. Maka Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan makhluk. Berarti gugurlah salah satu dari sifat wajib bagi Allah, qiyamuhu binafsihi, bahwa dia berdiri sendiri tanpa bergantung kepada makhluk. Sampai nggak otaknya Yusuf PI? Ini saya sedang mencerdaskan dan menyadarkan Islam ini hakikat Nur Muhammad yang dikatakan oleh Yusuf PI hanya dianut oleh sebagian orang. Ini dipahami secara tidak langsung oleh keseluruhan orang Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa salah satunya kalian merayakan Maulid Nabi? Maulid Nabi ada disusun, ada suatu praktik yang namanya Mahalul Qiyam, di mana kalian berdiri dibacakan qasidah, dibacakan suatu selawat.
ya. Salah satunya ya silakan, itu tadi Yusuf PI mengangguk-angguk berarti dia membetulkan. Halo kalian siam, kalian berdiri, kalian menyambut. Ini salah satu tanda gerakan bahwa Muhammad itu hadir. Itu salah satu kekhususan dalam Islam dalam acara Maulid Nabi. Namanya Mahalul Qiyan dibacakan. Nah, ini salah satu yang nyambung dengan Nur Muhammad. Nah, tadi saya pertanyakan, saya tadi sudah baca Nur Muhammad bagi sebagian orang holik, bagi sebagian orang makhluk, bagi sebagian lagi Nur Muhammad itu bukan holik, bukan makhluk, seperti Kiai Haji Said Akil Siroj yang kamu remehkan. Padahal tadi website yang Ustadz Yusuf PI bawakan itu websitenya NU. Dan teman-teman, Said Akil Siroj itu mantan Rais Aam PBNU. Ya betul. Jadi ketika Anda meremehkan Rais Akil, padahal Said Akil itu adalah Rais Aamnya PBNU. Kalau lanjut lagi berbicara mengenai Nur Muhammad, tadi pertanyaan saya belum terjawab. Di dalam surah Yasin dikatakan inama amrohu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yasin ayat 82. Allah berfirman sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah kun fayakun. Kenapa justru ternyata setelah dibongkar Allah perlu Nur Muhammad untuk menciptakan segala sesuatu? Begini loh Ustaz, maksud saya berarti Islam selama ini teologinya monoteistik yang tidak mutlak. Kenapa? Karena Allah butuh makhluk untuk menciptakan. Padahal harusnya Allah tidak serupa dan setara dengan makhluk. Laisa kamislihi. Kita menciptakan sesuatu, menciptakan handphone, pakai yang namanya alat bantu. Harus ada alatnya, harus ada peralatan perlengkapan. Sekarang kalau misalkan Islam menganggap Allah satu-satunya Tuhan, kul huwallahu ahad, kenapa Allah butuh Nur Muhammad untuk menciptakan segala sesuatu? Itu yang harusnya dijawab. Saya tidak mendapatkan jawaban apapun. Itu tadi pertanyaan saya. Yang kedua, saya tadi sudah bantah juga. Ketika Nur Muhammad dikatakan tidak sesuai dengan Al-Quran, lantas kenapa ini berkembang dalam akidahnya Islam dan menjadi bagian syariatnya Islam? Bahkan Ustadz Yusuf PI tadi mengakui betul Nur Muhammad itu adalah yang pertama diciptakan. Sedangkan dalam hadis-hadis yang lain, salah satunya hadis Sahih mengatakan Muhammad itu bersabda bahwa yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Ini banyak kontradiksi. Silakan Anda buka sendiri. Kalau Anda mau bantah itu silakan Anda buka sendiri. Pertama yang Allah ciptakan katanya al-qalam atau pena. Hadis Tirmizi yang pertama kali diciptakan adalah pena. Ini didukung oleh An-Nawawi, Ibnu Hibban dan At-Tabari. Kemudian yang kedua, ada lagi anggapan yang diciptakan pertama kali adalah arash. Arashnya Allah, singgasananya Allah. Itu dari hadis riwayat Bukhari. Arashnya di atas air berdasarkan surah Hud ayat 7. Kemudian didukung oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Ya, kemudian yang kemudian diyakini pertama kali diciptakan. Sorry, itu Nur Muhammad. Tapi yang harusnya jujur, Ustadz, saya tanya, Nur Muhammad ini doif atau tidak doif? Oke. Nur Muhammad ini ada kebanyakan perasaan tersebut diskusi dan beliau Nur Muhammad Unifah sudah mengakui ini satu ternyata Yusuf PI mengakui dan mengimani Nur Muhammad dengan mengatakan ya betul memang Nur Muhammad adalah yang pertama Allah ciptakan. Jadi tolong jawab. Anda mengatakan logos itu ciptaan, logos itu ciptaan, logos itu bukan ciptaan. Logos itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. NRK, hologos, hologos, prostonteon. Logos di situ adalah akal budi, daya cipta. Anda kalau merujuk kepada bahasa asli seperti itu, tidak ada di situ ciptaan. Justru dengan logos Allah menciptakan segala sesuatu. Karena dengan daya akal budinya, dengan firmannya Allah menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan melalui logos. Jadi bukan logos itu ciptaan. Mana datanya logos itu ciptaan? Silakan dibantah dan dijawab pertanyaan saya. Oh, kau minta jawaban. Baik, berarti kau jawab dulu ya. Gak apa-apa, dia minta jawaban. Ya teman-teman semuanya. Allah qiyamuhu binafsihi. Ya, dia itu ya berdiri sendiri. Betul, dia tidak perlu dengan makhluknya. Dia tidak bergantung dengan makhluk. Makanya kan ada tuh kosakata di Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, bukan ya.
Jadi kalaunya ada yang digantung oleh makhluknya itu jelas bukan Tuhan. Nah, itu kan kayak gitu. Coba dirasa-rasa aja siapa yang digantung kan gitu. Ya, itu berarti bukan Tuhan gitu ya, Sep ya. Udah jelas kau tahu tuh ayatnya kan kayak gitu. Terus kau berkata, ya yang dijadikan itu pena. Awalnya kan kayak gitu, al-kalam kata kamu. Tapi di satu sisi katanya adalah Nur Muhammad. Berarti Allah memerlukan sesuatu dong. Ya, memerlukan nur dong untuk menciptakan kata kamu keseluruhan. Ya kan kayak gitu. Sep, semua itu ada sebab, ada akibat. Ayat yang kau bawa ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun payakun. Kun payakun. Kau tahu aja apa enggak maksudnya? Kata Allah kun, kata perintah jadi, fi'il amar. Fayakun, maka dia menjadi fi'il mudhari. Berarti ada bahan awal Sep untuk menciptakan sesuatu tuh ya. Gimana sih? Ada bahan awal, nggak ada ucu-ucu langsung nongol sendiri tanpa sebab. Itu nggak masuk akal ya. Kalaunya tanpa sebab maka udah melanggar kun payakun. Makanya menciptakan segala sesuatu tuh ya ada awal. Ketika Allah menciptakan al-kalam pena, maka artinya ada bahan pena tersebut. Yaitu apa? Menurut pemahaman dari Sufi ya adalah Nur Muhammad tadi. Yang kau tanya kepadaku pena itu di awal sesudah jadi penanya. Paham? Sebelum jadi apa bahannya? Kan kayak gitu. Dari bahan dia disuruh jadi maka dia akan menjadi. Kayak gitu maksudnya. Jadi nggak ada bertabrakan antara paham Nur Muhammad yang pertama kali sebagai bahan dan ya pena yang pertama kali diciptakan yang sudah jadi. Paham kan? Sesuatu itu perlu bahan. Ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin kamu bikin kopi ya langsung jadi kopi di tanganmu. Nggak mungkin. Pasti kamu mempunyai bahan ya untuk membuat kopi. Itulah disebut sebab akibat. Nggak mungkin ujuk-ujuk kamu ingin kopi, muncul langsung kopi di hadapanmu. Mustahil. Makanya kata Allah pakai akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Semua yang diciptakan itu ya berawal. Namanya aja makhluk. Namanya makhluk artinya dia berawal. Makanya Allah itu tidak berawal. Qiyamuhu binafsihi. Aduh. Jadi kau nggak ngerti juga apa itu kun fayakun. Makanya aku sarankan nanti kau belajar ya gitu ya. Ada kalimat yang perintah lalu dia menjadi fi'il amar, kun fayakun itu adalah fi'il mudhari'. Akan menjadi, nggak batal dia. Artinya apa di situ? Ketika Allah memerintahkan jadilah pena, bahannya apa? Dari bahan itu dia berproses. Kun payakun, berproses namanya. Sebutannya aja kun payakun, berproses gitu. Ketika Allah perintahkan dia berproses jadi. Jadi kalaunya Allah memerintahkan ya jadilah pena, langsung nongol penanya. Nggak ada bahan gitu. Maka udah melanggar firmannya sendiri. Ya, melanggar kun payakun tadi. Rupanya kau nggak ngerti pula di situ. Makanya sesuatu itu ada bahan. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala bergantung dengan makhluk. Beda pembahasan. Kalau Allah bergantung dengan makhluk itu, ya itu beda pembahasan. Ya, yang jelas Allah itu tidak bergantung dengan makhluk, tidak memerlukan makhluk. Yang jelas pula Allah itu tidak digantung oleh makhluk. Jadi